Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Ini share lagi ya kegiatan aku. Alhamdulillah bisa nge-share lagi karena udah lama nggak share ya teman-teman. Di sini sore ini aku mau masak. Ini di bulan puasa yang ke-28. Di sini aku mau masak urap atau terancam ya teman-teman. Di sini aku milih-milih mentimun, milih yang muda-muda karena muda banyak yang tua ya. Jadi aku pilih yang muda karena kebetulan timunnya udah pada mati, jadi udah banyak yang tua. Di sini aku lanjut lagi untuk marut kelapanya. Di sini aku pakai 1/4 aja untuk kelapanya karena aku bikinnya tuh sedikit. Karena di sini Pak suami juga mau masak. Jadi ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Aku pengen buat urap dan suami itu pengen ikan tongkol yang pedas. Kemudian anaknya pengen tongkol suwir. Jadi sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Nah di sini suami bantuin masak untuk bikin tongkol pedasnya karena dia pengen tongkol pedas. Sebenarnya nyuruh aku ya teman-teman untuk bikin tongkol pedasnya, cuma karena di sini aku tuh lagi sibuk ya, lagi bikin kolak, lagi bikin urap juga, jadi sibuk gitu ya teman-teman. Jadinya aku minta tolong sama suami untuk masak sendiri karena suami itu sebenarnya itu bisa ya masak ya, cuman lagi males aja ya teman-teman, jadi jarang banget masak. Dan hari ini kebetulan dia itu mau masak karena katanya udah kepengen banget. Dan ini juga mepet ya, udah sore, udah jam 4, jadinya kepaksa suami itu masak sendiri. Nah di sini suami itu lagi ngulek bumbu untuk tongkol suwir buat anaknya. Dan ini aku goreng atau suami itu goreng tongkol yang sisa 3 potong karena udah dibuat suwiran ya, jadi tinggal 3 potong ini mau dibikin pedas katanya. Dan ini adalah pertama buat tongkol suwirnya buat anaknya. Di sini dikasih sedikit air ya teman-teman karena tongkolnya itu ternyata saat digoreng atau setelah digoreng dia itu agak alot ya teman-teman. Ternyata tongkolnya yang beli itu salah, entah tongkol apa gitu namanya ya teman-teman. Biasanya itu kalau tongkolnya itu agak kecil itu biasanya kalau digoreng kering itu biasanya dia tuh kriuk. Jadi ini tongkol yang ini tuh nggak kriuk, dia tuh malah kayak alot banget gitu ya teman-teman. Jadi dikasih ini sama suami dikasih air atau air santan seperti ini, direndam supaya dia itu agak lembek, gak terlalu alot karena kasihan ya bocilnya kalau makannya terlalu alot, giginya itu sakit katanya. Dan di sini juga aku bumbunya nggak tahu ya suami itu pakai bumbu apa aja karena udah idenya sendiri. Yang penting selesai dan enak gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai ya untuk tongkol suwirnya. Di sini suami lanjut lagi bikin bumbu untuk tongkol pedasnya, requestan dia sendiri. Dan ini aku juga nggak tahu bumbunya itu apa aja. Kayaknya itu ada serainya juga.
Entah kalau rasanya nanti kayak apa nggak tahu ya teman-teman, terserah Pak suami lah. Dan di sini juga aku lanjut lagi untuk bikin bumbu urapnya atau bumbu apa itu, terancam ya teman-teman. Buat bumbu sendiri-sendiri di sini karena keinginannya itu nggak ada yang sama ya teman-teman. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Jadi ya udahlah, yang penting dibantu ya biar nggak terlalu malam. Oh ya, aku mau sapa-sapa nih buat teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya teman-teman, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, lanjut lagi di videonya ya teman-teman. Di sini Pak suami itu bikin tongkol pedasnya itu pakai tahu putih juga, dicampur pakai tahu putih. Dan di sini tahu putihnya ini digoreng dulu. Nah, ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera. Ini Pak suami ngiris-ngiris cabenya, padahal tadi udah diulek sama cabai rawit merah ya, cuman ada cabai hijau, dia ngirisin cabai hijaunya juga. Nah, ini aku juga udah selesai untuk buat bumbunya. Di sini bumbu urap mentimunnya di sini langsung aku mau tumis supaya dia tuh nggak cepet basi ya teman-teman. Dan ini untuk di kompor bawah, ini Pak suami masak tongkol tahu pedasnya. Dari baunya sih enak ya teman-teman, cuma gak tahu nanti rasanya kayak apa. Tapi aku yakin sama Pak suami kalau masakannya itu sebenarnya enak ya teman-teman, cuman males aja Pak suami itu mau masak. Nah, ini pakai pete juga ya teman-teman. Nah, ini kebetulan Pak suami masak itu karena dia itu nggak ke ladang. Ke ladang sih sebenarnya teman-teman, cuma sebentar karena cuma ngeliat aja tanaman di ladang. Kemudian setelah pulang dia langsung ngebantuin untuk masak-masak. Dari pakaiannya aja udah jelek ya teman-teman, pakaian suami karena pakaian ke ladang, belum ganti baju. Dan di sini untuk di kompor atas ini aku pakai untuk masak urap ya, atau masak kelapa parutnya tadi. Ini aku masak untuk kelapanya karena supaya nggak cepet basi. Ini aku kasih garam juga. Ini aku kira-kira aja untuk garamnya sama gulanya. Kalau masalah sedap enggaknya lihat nanti ya, kalau udah berbuka puasa kurang sedap bisa ditambahin lagi. Nah, di sini aku mau tumis atau ngegoreng ini kelapa parutnya sampai dia itu agak kering ya teman-teman, supaya dia itu nggak cepet basi, bisa buat nanti untuk sahur juga. Ini maaf ya teman-teman, aku tuh nggak suka ya masak di atas atau masak berdiri, itu aku nggak suka. Ini aja aku berdirinya nggak apa ini ya teman-teman. Aku tuh suka capek kakinya kalau masak di atas, jadi aku lebih suka masak di bawah biasanya. Dan kalau kompor di atas biasanya aku selalu buat masak air aja, nggak masak yang lama-lama gitu, karena ya seperti yang aku bilang ya teman-teman, aku tuh suka capek kakinya kalau berdiri terus.
Nah, ini penampakan dari masakan suami ya teman-teman, udah mau matang kayaknya. Nah, ini kebetulan airnya mati ya teman-teman, jadi aku minta pak suami untuk ambil di depan atau di saluran air yang satunya lagi. Ini airnya itu beli ya teman-teman, bukan punya sendiri. Kalau punya sendiri itu dari air PDAM, dan ini air apa itu namanya, dari ngebor sendiri ya teman-teman untuk air ini yang dipakai satu kaleng itu. Nah, ini setelah selesai bikin urapnya, di sini aku langsung lanjut lagi masak nasi, karena nasinya belum ya teman-teman, karena aku masak nasinya itu belakangan. Kalau udah selesai semua masak sayuran atau apa, kemudian lanjut terakhir aku masak nasi. Oh iya teman-teman, gak kerasa ya teman-teman, puasanya udah mau selesai aja. Ini udah yang ke-28, jadi semangat puasanya ya teman-teman, karena sebentar lagi udah mau Idul Fitri. Nah, oke teman-teman, di sini udah mau berbuka ya. Di sini aku pakai kolak atau bikin kolak tape atau singkong. Di sini juga ada apa tadi itu cincau, dan di sini urapnya ini aku bikin urap ini ya teman-teman, timun dan juga pete. Kemudian di sini ada tongkol suwir punya anak aku, dan di sini ada masakan suami aku. Ini kayaknya enak banget ya teman-teman, tongkol, tahu sama pete. Ini pedes banget karena baunya tadi udah menyengat banget ya teman-teman saat masak. Nah, inilah masakan sederhana aku ya teman-teman sama suami. Nah, alhamdulillah sekarang udah berbuka puasa ya teman-teman. Di sini kami mau berbuka puasa. Ini makan kolak dulu ya teman-teman. Dan ini aku cicipin, ternyata enak banget teman-teman, cuma aku nggak tahu itu bumbunya apa aja. Jadi aku nyicip ternyata enak. Di sini aku makan kolak dulu untuk berbuka puasanya, berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian di sini nanti aku mau lanjut untuk makan, karena biasanya itu aku setelah makan kolak atau ini ya, makan takjil, biasanya langsung makan. Cuman takjilnya karena nggak habis, karena takut kenyangan nanti ya teman-teman, jadi takjilnya kadang masih ada sisa, aku taruh dulu kemudian makan nasi. Habis itu nanti setelah tarawih biasanya aku makan lagi kolaknya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat lebaran ya teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe dan udah bantu channel aku. Dan yang belum subscribe, subscribe di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.